Apa itu mengelola? Ketika kamu bertanya kepada seorang teman, bagaimana pekerjaannya, dia berkata, "Setelah saya mulai mengelola, semuanya menjadi jauh lebih baik." Kamu ngeri, berpikir mengelola pukulan manuver politik, nyaman hingga bos, atau bahkan memanipulasi langsung. Untungnya, jika itu dilakukan dengan benar, mengelola tidak salah satu dari hal-hal itu. Ini bisa menjadi bisnis yang rumit, tidak diragukan lagi, tapi itu tidak perlu melibatkan kekuatan bermain di satu sisi atau kowtowing di sisi lain. Mengelola hanyalah pendekatan sadar untuk bekerja dengan atasan kamu terhadap tujuan yang kamu berdua pedulikan. Tujuannya adalah untuk mencapai hubungan yang saling menguntungkan. Apa yang melibatkan pengelolaan? Meskipun kamu bukan penanggung jawab, kamu harus menetapkan nada positif dan produktif untuk hubungan kamu dengan atasan kamu. Dan itu membutuhkan keterampilan tertentu. Keterampilannya adalah mengenal diri sendiri dan manajer kamu dengan baik, mengelola ekspektasi di kedua sisi, mendengarkan dengan telinga yang tajam, berkomunikasi dengan suara yang jelas dan otentik, bernegosiasi dengan diplomasi, memantau hubungan saat berlangsung, membuat penyempurnaan yang diperlukan. Kamu mungkin berpikir, mengapa tidak duduk kembali dan membiarkan bos saya yang menangani semua itu? Bukankah manajer seharusnya menjadi orang yang mengelola? Tetapi berdiri tegak dan perkasa pada prinsip itu tidak membantu siapapun. Selain itu, kamu akan kehilangan manfaat mengelola. Mengapa mengelola berguna? Mengelola membantu kamu mendapatkan sumber daya dan membeli di mana kamu perlu melakukan pekerjaan terbaik untuk bos dan perusahaan kamu. Manajer dan organisasi saling terkait. Hanya dengan mengenali fakta itu, kamu dapat menumbuhkan hubungan yang kuat dan terpercaya yang memungkinkan kamu menyelesaikan sesuatu kamu dan manajer kamu. Kemudian, kamu akan merasa nyaman saat kamu bekerja sama untuk memecahkan masalah, daripada hanya berbicara tentang mereka, mengabaikan mereka, atau menyapu mereka di bawah karpet, dan kalian berdua akan merasa lebih puas di tempat kerja. Mengetahui manajer Anda dan diri Anda sendiri. Mengelola adalah proses yang konstan. Dibutuhkan pengamatan yang tajam dan kesediaan untuk menyesuaikan perilaku Anda setiap hari. Tapi begitu, Anda dan atasan Anda telah membangun hubungan yang percaya pada fondasi yang kuat. Memupuknya menjadi lebih mudah dan kurang intensif waktu. Langkah pertama untuk sampai ke tempat bahagia itu adalah mengidentifikasi di mana Anda dan atasan Anda berdiri, baik secara profesional maupun pribadi. Peran Anda dalam mempertanggungjawabkan kewajiban Anda. Di luar kewajiban Anda satu sama lain, Anda dan manajer Anda memiliki peran khusus untuk dimainkan dan orang-orang Anda pertanggungjawabkan. Singkatnya, Anda masing-masing memiliki jaringan hubungan yang kompleks untuk dipertahankan dan tanggung jawab untuk dipenuhi. Mengakui realitas tersebut dapat membantu Anda melihat dunia dari sudut pandang bos Anda. Penting juga untuk memahami prioritas dan tekanan manajer Anda dan untuk memetakannya sendiri. Temukan titik tumpang tindih dan konflik potensial. Mungkin dengan menandainya di bagian organisasi. Bukti visual dapat mengekspos risiko dan peluang tersembunyi dalam berkolaborasi dengan manajer Anda. Misalnya, cari kesempatan untuk mendukung bos Anda dalam pekerjaan yang dia lakukan untuk manajernya sendiri. Yang kedua, tanyakan bagaimana Anda dapat membantu dan menyarankan ide-ide Anda sendiri. Misalnya, dia bisa menggunakan satu set tangan ekstra pada proyek yang menarik dengan tenggang waktu yang ketat. Usulkan mengambil tugas-tugas tertentu yang melengkapi keterampilan dan minat Anda. Anda akan dapat berpartisipasi dalam pekerjaan tingkat yang lebih tinggi. Atasan Anda akan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan sepanjang proyek, Anda akan menunjukkan, tidak hanya mengatakan, bahwa tujuan Anda dan miliknya berjalan selaras. Kekuatan dan kelemahannya. Setelah mengetahui kekuatan manajer Anda dapat menemukan cara bekerja sama yang mengeluarkan yang terbaik dalam diri Anda berdua. Anda juga dapat menghargai bagaimana dia menggunakan kekuatan tersebut untuk mendukung tim dan tujuan perusahaan. Dan dengan cermat mempromosikan prestasi tersebut kepada orang lain dalam organisasi. Bos menghargai
dan sering membalas dinas advokasi. Meskipun Anda mungkin memiliki gagasan yang cukup jelas tentang apa yang membuat Anda menjadi karyawan yang baik, menentukan kekuatan manajer Anda bisa lebih sulit dilakukan. Anda pasti ingin mengamatinya saat dia mengejar tujuan dan berinteraksi dengan orang lain. Anda juga mendapatkan wawasan berharga dengan berbicara dengan rekan kerja yang mengenal bos Anda lebih baik daripada Anda, terutama jika Anda baru saja mulai melaporkannya kepadanya. Setelah melakukan sedikit penelitian informal, mencantumkan kekuatan manajer Anda bersama Anda sendiri, dan perhatikan kesamaan dan perbedaannya. Poin dari tumpang tindih, Anda berdua analitis dan sebagainya, dapat memicu persahabatan dan memperkuat hubungan Anda. Perbedaan tidak perlu dilihat sebagai masalah. Itu bisa jadi sinyal peluang untuk melengkapi manajer Anda. Anda mungkin kadang-kadang meratapi kekurangan bos Anda atau bahkan merasa digagalkan oleh mereka. Tapi, itu resep untuk frustasi. Sebaliknya, pikirkan untuk mengenali kelemahannya sebagai langkah penting untuk mencapai tujuan bersama Anda. Cari tahu di mana manajer Anda membutuhkan bantuan dan melangkah untuk menawarkannya. Perkenalkan, nama saya Juladi Putra S. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kerja kelompok saya dengan judul besar Managing Up oleh Harvard Business Research. Baiklah, langsung saja kita ke poin penting pembahasan saya. Nah, ini tentang gaya kerja. Apa sih itu gaya kerja? Jadi saya akan mendefinisikannya secara ringkas dan singkat, yakni gaya kerja adalah di mana kamu memahami bagaimana seorang manajer kamu tentang apa yang dia suka dan tidak suka dalam beroperasi. Penting untuk mengetahui preferensi umumnya. Bos kamu mungkin tidak berpikir untuk mengartikulasikan gaya keseluruhannya atau pendekatan sehari-harinya untuk menyelesaikan sesuatu dengan asumsi mereka jelas, tapi mungkin dia juga tidak keberatan menjawab beberapa pertanyaan bijaksana tentang bagaimana dia suka bekerja. Fakta bahwa kamu bertanya menunjukkan minat kamu pada efisiensi kapasitas kamu untuk ke depan, dan perhatikan kamu sebagai pelapor langsung. Selanjutnya yakni seperti